Ya, Sobat Yos, kembali lagi bersama Isya dan juga narasumber kita malam hari ini yaitu Bapak Pendeta MC Barani yang akan sharing tentang firman Tuhan. Kita akan belajar banyak tentang firman Tuhan malam hari ini. Dan pastinya sebelum kita mulai, nah Isya mau minta Bapak MC Barani untuk berdoa dulu sebagai pembuka karena biar Tuhan yang pimpin semuanya dari awal hingga akhir. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami ada bersyukur, berterima kasih, karena Tuhan kami baik, Tuhan yang besar itu, yang memberi kesempatan bagi kami untuk ada di Dios Radio, memberitakan kebenaran firman Allah, mendengar puji-pujian, memuliakan Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berkat bagi seluruh para pendengar setia. Dan kiranya setiap pendengar tidak hanya mendengar tetapi akan menikmati, mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus. Berkati media ini, urapi kami hamba-hambamu, dan biar seluruh pekerjaan ini semua memuliakan Kristus. Dan kami tolak pekerjaannya bukan dari Tuhan demi nama Yesus. Allah saja hadir, memberkati awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita langsung aja ya Pak ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, pendengar setia Dios Radio, malam ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat, mendengar, bahkan membaca firman Tuhan yang saya kutip dari Injil Lukas pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan berbunyi, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan, dengan perikop pasal 5 ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya tidak bicara tentang penjala manusianya, tetapi saya menyoroti bagaimana Petrus mengalami satu berkat yang besar ketika dia menghadapi sebuah atau keadaan gagal. Nah, saudara-saudara, siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid Yesus yang pekerjaannya menangkap ikan. Pelayan atau nelayan di laut.
Petrus adalah seorang yang betul-betul mengerti dan tahu di mana ikan ada dan bagaimana cara menangkapnya, dan pada saat kapan dia melakukannya, dia tahu persis. Nah, ayat ini mengatakan Petrus itu sudah bekerja keras sepanjang malam, tetapi dia tidak menangkap satu ekor pun ikan. Dengan kata lain, bahwa Petrus ini gagal untuk kali ini dia menangkap ikan. Ada hal yang sangat menarik dari pengalaman Petrus bertemu dengan Yesus, yaitu ketika Yesus berkata kepada Simon, ini sangat menarik. Yesus berkata, Petrus, bertolak sedikit ke dalam, agak jauh dari pantai, lalu tebarkanlah jalamu, lalu tangkaplah ikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara logika, apa yang dikatakan Yesus ini adalah bertentangan dengan pengalaman Petrus. Kenapa? Pertama sekali, Yesus menyuruh menangkap ikan itu sudah pagi menjelang siang. Artinya, menangkap ikan yang benar itu adalah pada malam hari, bukan pada pagi menjelang siang. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Yesus berkata bertolak sedikit agak jauh dari pantai. Ini hal yang tidak mungkin untuk menangkap ikan tidak jauh dari pengalaman Petrus. Bagaimana mungkin mendapat ikan sedikit jauh dari pantai, lalu tebarkan jalamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentu bertentangan dengan pengalaman dari Petrus. Petrus ahli. Semua perkataan Yesus tidak masuk logika. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik dan ini sangat penting untuk kita lakukan. Petrus berkata, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya. Artinya, Petrus melakukan kata-kata Tuhan Yesus, sekalipun kata-kata itu bertolak belakang atau bertentangan dengan logika sehat dari seorang Petrus. Begitu dia lakukan kata-kata itu sekalipun bertentangan dengan logikanya, maka apa yang terjadi? Alkitab katakan, sesudah Petrus menebarkan jala itu, maka mereka menangkap sejumlah ikan besar atau sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Tidak cukup hanya hampir mulai koyak, tetapi Petrus memanggil saudara-saudara nelayan lain untuk datang membantunya, dan mereka datang, lalu mereka memuati seluruh perahu yang kosong dari pantai. Dan kemudian Alkitab katakan, karena ikan itu cukup banyak, maka semua perahu itu hampir tenggelam. Saudara perhatikan bahwa apa yang dilakukan Petrus ini menjadi pesan penting bagi kita orang Kristen yang sejati. Gagal itu hal yang biasa. Tetapi gagal bukan menjadi sesuatu yang harus menjadi pengalaman pahit yang berkepanjangan lalu tidak ada jalan keluar. Tidak. Gagal bukan sesuatu yang ditakutkan. Gagal itu adalah sesuatu pelajaran penting untuk melihat bahwa di balik kegagalan ada keberhasilan selama kita di dalam Kristus. Caranya adalah mengikuti kata-kata Tuhan, sekalipun kata-kata Tuhan itu tidak masuk logika kita. Satu ketika ada satu jemaat yang kami layani,
Yang kemudian dia panggil saya, dia berkata, "Pak Pendeta, saya mau bangun rumah." Tentu kalau saya mendengar perkataan itu semua sudah dipersiapkan. Sudah ada dananya, sudah ada bahan-bahannya, sudah ada tukang dan lain sebagainya. Lalu kami datang suami istri, kami doakan lokasi tanah yang dibangun, yang kemudian selesai kami berdoa di atas tanah ini dengan percaya kepada Tuhan. Lalu kami dijamu makan suami istri, lalu kami makan bersama. Pada makan bersama itu ada percakapan yang sangat mengagetkan saya. Dia bilang begini, "Pak Pendeta, saya sudah punya yang namanya tukang, tapi saya punya modal hanya 1 juta rupiah. Siapapun akan mendengar semacam ini akan kaget. Gak masuk akal ini perkataan ini, gak masuk logika ini. Saya saja membangun satu tempat yang sangat kecil untuk garasi. Saya sudah harus persiapkan berapa dananya dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk penyelesaian satu bangunan yang kecil untuk garasi. Ya mungkin garasi ini bisa tempat duduk, garasi bisa simpan motor dan lain sebagainya. Tetapi Bapak ini punya percaya, dia berkata begini, "Saya punya uang 1 juta dan saya yakin dengan uang 1 juta ini Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Bagian saya hanya percaya Tuhan dan biarlah bagian Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau buat di atas tanah ini." Berjalannya waktu, saudara-saudara, saya ditelepon, dia berkata begini oleh jemaat, "Pak Pendeta, kami dapat bantuan. Kami dapat berkat. Satu bantuan, yang kedua dapat berkat, dan ada orang yang memberi kesempatan bagi kami untuk diberi material dan hanya bisa dibayar ketika kami punya uang. Kami hanya memikirkan bagaimana tukang akan dibayar setiap minggu 1 kali." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selesailah bangunan ini, pendek cerita selesai bangunan ini, dan saya berkata di depan jemaat ketika pentabisan rumah ini, bahwa rumah ini dibangun sangat-sangat bertentangan dengan logika saya sebagai pendeta, tetapi apa yang terjadi membuat sesuatu yang besar hari ini, bahwa sesungguhnya bangunan ini selesai, dan logika saya harus saya runtuhkan, hanya mengakui Allah itu bekerja bukan pada logika saya, dia bekerja ketika saya tanggalkan logika, hanya ikuti cara dan pekerjaan dan apa yang Tuhan mau, lalu Tuhan bisa berbuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan kita, dalam keadaan-keadaan sulit hari-hari ini, seringkali kita menghadapi hal-hal yang sulit, yang mungkin secara logika tidak ada jalan keluar. Tetapi saya mau bilang malam hari ini sesuai dengan firman Allah, apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi seorang yang bernama Simon Petrus, itu akan dikerjakan Tuhan bagi kita semua. Hanya saja bahwa apa yang akan kita lakukan ini, ikuti cara Tuhan, bukan cara kita. Cara kita bisa salah. Amsal katakan, banyak orang merencanakan dianggap jalan itu lurus, tetapi berakhir kepada ujungnya adalah maut. Itu cara manusia. Tetapi Tuhan berkata, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang merencanakan, maka rencana Tuhan tidak akan pernah salah. Petrus alami itu. Satu ketika Yeremia menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Israel. Kondisi orang-orang Israel sangat sulit dan mereka tidak akan pernah lagi hidup di dalam keadaan baik. Lalu Tuhan sampaikan firman Tuhan kepada Yeremia.
Yeremia, sampaikanlah pesan ini kepada bangsaku, umatku, bahwa aku punya rancangan yang baik, rancangan yang memberkati. Kepada satu rancangan menemukan rancangan itu adalah umatku, kepada satu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu mereka akan terus berjalan menemukan masa depan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak kesulitan hari-hari ini kita hadapi. Terlalu banyak kesukaran-kesukaran yang sedang kita alami. Terlalu banyak sakit yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi saya pesankan sesuai dengan firman Allah, mari kita belajar kepada Tuhan, dan mari kita mau tanggalkan kehebatan kita. Kita mau tanggalkan logika kita. Kita tanggalkan apa yang kita anggap bisa, kita anggap hebat, tetapi kita mau datang berkata kepada Tuhan, hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja. Apa kata Yesus, itu aku lakukan. Aku akan tanggalkan pengalamanku, kata Petrus. Aku tanggalkan logikaku, aku tanggalkan kemampuanku, aku tanggalkan kehebatanku, hanya untuk mengikuti kata-kata Tuhan, sekalipun kata-kata Tuhan itu bertentangan dengan logika kita. Anak saya nomor 1, dia menyelesaikan kuliah di Sekolah Tinggi Musik Bandung, STIMB, di Jalan Lamping, Bandung. Awalnya saya tidak suka anak ini kuliah. Kuliahnya kurang menarik buat saya, karena kuliah musik, jurusannya juga ya musik yang biasa saja. Saya menganggap ya nggak perlu sekolah juga. Musik bisa dipelajari, ya musik bisa dikembangkan, kalau ada bakatnya bisa menjadi bagus. Tetapi anak ini mengambil sebuah kesimpulan, papa saya harus kuliah. Dia kuliah. Selesai dia kuliah, saudara-saudara, lalu dia dikontrak oleh salah satu perusahaan, dan perusahaan ini kerjasama dengan satu pebisnis dari Filipina. Lalu mereka ditempatkan di Pulau Bali. Yang kemudian selesai masa kontrak, anak ini tidak lagi mendapatkan upah seperti yang biasa dia terima setiap bulan. Apa yang terjadi nantinya sesudah dia menikah, baru saya tahu berbulan-bulan dia harus tinggal dan pinjam rumah, bukan kontrak, pinjam rumah teman, tinggal bersama dengan teman, dan makan juga harus seadanya, dan kesulitan melanda hidupnya. Nanti sesudah dia menikah, saya baru tahu ada pengalaman semacam itu. Tetapi saudara-saudara, ketika dia pulang ke kota Cimahi, lalu dia bilang, Pak, saya mau menikah. Menikah dengan siapa dan dari mana, apa sudah siap dan segalanya, secara rohani dan secara fisik. Dia katakan sudah siap. Saudara-saudara, dia menikah dengan seorang wanita Perancis dan berwarga negara Australia. Lalu singkatnya mereka tinggal di Australia, jadi warga negara Australia, yang kemudian kami mendengar, melihat, dan menyaksikan dan mengalami betapa Tuhan itu luar biasa memberkati seluruh pekerjaannya. Apa yang saya katakan adalah modal dia untuk bekerja di Australia itu lebih daripada apa yang saya pikirkan. Dengan bermusik, dengan mengajar, melayani di gereja, yang kemudian dia berbuat sesuatu yang memuliakan Kristus, maka Tuhan hadir berbuat yang tidak masuk akal kami. Mereka beli rumah dengan hasil dari musik. Mereka menikmati hidup. Mereka datang ke Indonesia berulang-ulang dari seluruh pekerjaannya sebagai pemain musik. Pemain musik menjadi satu berkat bagi anak saya, tetapi sekalipun dari awal saya kurang tertarik, karena saya ingin dia sekolah lebih daripada yang saya pikirkan. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau ulangi pada kita hari ini, malam ini.
janganlah pernah pakai akal untuk menentukan apa yang harus kita kerjakan. Bukan berarti tidak boleh punya akal. Artinya jangan itu menjadi satu cara kita, keputusan-keputusan yang berdasarkan kemampuan kita di luar Kristus. Dan mari kita mau belajar sama seperti Petrus belajar menanggalkan kehebatannya. Belajar untuk tidak pakai kehebatan dan pengalamannya. Dan dia belajar untuk berkata, karena Tuhan yang suruh, aku melakukannya. Melakukan kata-kata Tuhan tentu tidak sama lagi apa yang ada pada pikiran dari Petrus. Ini yang menjadi sesuatu yang hebat yang saya mau bilang pada malam hari ini kepada kita semua. Dan mari kita menikmati Allah berbuat, lalu kita berhenti dengan cara-cara kita, hanya mengikuti dengan cara Tuhan, sehingga kita alami sukacita, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, mengubah sesuatu yang sudah tidak pas lagi menjadi bagus, mengubah sesuatu yang mungkin secara logika sudah tidak ada jalan keluar, di sana ada jalan keluar. Hanya ikut cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Begitu Petrus mengalami ini, dia tersungkur dan berterima kasih. Lalu dia mengakui, Tuhan, aku ini orang berdosa. Di hadapan Tuhan sesuatu yang salah kalau kita pakai kekuatan. Sebab itu Yeremia pasal 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang berharap pada manusia, yang berharap kepada kemampuannya, tetapi diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan dan percaya segenap hatinya kepada Tuhan. Petrus adalah orang yang tidak pernah percaya untuk melihat bahwa di tengah-tengah pada pagi menjelang siang untuk bisa menangkap ikan. Petrus adalah orang yang tidak percaya menangkap ikan itu tidak jauh dan sungguh-sungguh dekat dengan pantai. Tetapi Petrus harus berkata, aku ini berdosa. Karena sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan Allah memberkati Petrus. Dan tentu dia pulang dengan sukacita yang besar. Sukacita yang melimpah bukan saja pada Petrus, kepada rekan-rekan sepekerjaannya, bahkan keluarganya, bahkan semua orang yang melihat, menyaksikan pekerjaan yang hebat itu juga akan mengalami berkat yang besar. Dan berkat itu juga saya alami sebagai hamba Tuhan. Saya alami sebagai keluarga. Saya alami dalam pelayanan. Saya alami pada tiap-tiap hari. Sekalipun banyak pergumulan hidup, bahwa Tuhan ada di dalam keadaan-keadaan sulit. Tidak aneh bahwa Ayub bilang begini, Allah berbicara di dalam badai. Badai sesuatu yang tidak baik, tetapi Ayub bilang di dalam badai ada Tuhan untuk berbicara, menyampaikan isi hatinya. Yang kemudian seorang bernama Paulus, dia berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan yang mengasihi akan Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah gagal, lalu kita kecewa, lalu kita merasa sesuatu yang sudah tidak ada lagi harapan. Di dalam segala sesuatu Tuhan ada untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam badai ada Tuhan melakukan bagian yang besar untuk menyampaikan isi hatinya. Di dalam kegagalan, bahwa dia Petrus melihat Tuhan melakukan bagian yang hebat, yang besar, sehingga terjadi perubahan yang luar biasa. Dan ini akan kita alami sebagai orang Kristen yang sejati. Ikut cara Tuhan, jangan pakai cara kita untuk melihat sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudara yang setia mendengar radio, Dios Radio, dan Tuhan memberkati dalam pelayanan ini. Yesus memberkati kita, haleluya.
Amin. Amin. Wow, luar biasa banget. Memang terkadang ini kita perlu belajar juga dari sisi lain tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Biasanya kan yang dibahas lebih banyak menjadi penjala manusianya ya Pak. Lebih banyaknya itu kalau dibahas. Ini justru dari sisi Petrus sebagai penjala ikan di mana dia mengalami sebuah kegagalan. Nah ini nih banyak perkara yang memang terjadi dalam kehidupan setiap kita yang ketika mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan. Nah untuk kita sebelum kita lanjutin lagi nih Sobat Yos ya, Isya mau ingetin lagi buat kamu yang mau bertanya, kamu boleh langsung chat aja ke nomor WA kita di 0813 8722 7274. Isya ulang lagi ya, di 0813 8722 7274. Dan kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini. Dios Radio Voice of Inspiration. Pastinya masih bersama Isya dan juga Bapak Pendeta Sibarani yang saat ini bersama dengan kita, dan kita sedang belajar firman Tuhan. Nah, belajar banyak tentang firman Tuhan, dan hari ini kita sedang bicara tentang tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi kita belajar dari sisi ketika Petrus mengalami sebuah kegagalan, ya kan? Nah ini nih yang memang jarang banget, hampir nggak pernah dibahas oleh banyak orang. Karena biasanya yang dibahas adalah ketika menjadi penjala manusia. Nah ini kalau ngomongin tentang kegagalan nih ya Pak ya. Karena kan apalagi kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang gitu. Saya soalnya baru kemarin sih kita lagi sharing ya. Nah itu tuh jadi dia mengambil ngambil satu keputusan. Seharusnya dia menyelesaikan kuliah, tapi akhirnya dia memutuskan untuk cuti karena dia kehilangan alasan untuk kuliah katanya. Karena dia melihat bahwa ketika dia kuliah itu dia ngeliat kakaknya sudah kuliah, sudah selesai, tapi ternyata nggak bisa dapat kerjaan. Nah dari sini dia mengalami dia pikir buat apa ya kuliah gitu. Nah, padahal kalau mau dibilang, ini kan kita mulai sedang belajar dari sebuah kegagalan, di mana kegagalan itu yang akhirnya membawa menjadi berkat yang luar biasa, mengalami sebuah perubahan yang dahsyat banget dalam kehidupan seorang Petrus. Nah ini yang jadi pertanyaan nih Pak. Padahal kalau dibilang nih, padahal kita udah ngelakuin banyak hal dengan istilahnya benar-benar dengan yang terbaik lah. Usaha yang dilakukan udah terbaik, udah pasti, udah maksimal, udah semaksimal mungkin, udah pol gitu. Cuman ujung-ujungnya tuh tidak ada hasilnya gitu. Yang ada hanya kegagalan dan kegagalan. Malah ngerasa bahwa oke, saya udah kuliah nih. Saya kuliah karena saya pengen dapat kerja yang lebih baik. Tapi ketika sudah lulus kuliah, kerjaannya nggak dapat. Akhirnya ngerasa bahwa kalau saya coba lagi percuma, kayaknya gagal lagi. Kalau kita belajar dari Simon Petrus nih Pak, sebenarnya nih apa sih yang apa yang harus kita lakukan? Karena kan pastinya kalau manusia nih, apalagi anak muda, kalau udah ngalamin kegagalan biasanya langsung ya udah deh cukup ya, mending coba lagi yang lain deh, cari lagi yang lain. Padahal itu tuh mungkin Tuhan lihatnya belum 100% dilakukan. Nah yang sebenarnya sikap hati kita tuh harus seperti apa sih Pak? Karena kan kalau lihat dari Simon Petrus kan dia melakukan apa yang kuncinya kan sebenarnya kalau dari Bapak yang tadi Bapak sudah sampaikan, dari firman yang Bapak sampaikan, bahwa kuncinya itu adalah mengikuti apa yang Tuhan mau gitu. Kita udah tahu nih Tuhan maunya apa gitu. Cuman terkadang daging kita tuh pikiran dan daging kita jauh lebih besar kuasanya, yang membuat akhirnya keputusan yang diambil pengennya tuh kita udah deh
Padahal Tuhan bilang coba lagi aja, nggak apa-apa. Itu bisa jadi satu pelajaran gitu. Tapi ya ujung-ujungnya jadi nggak mau Tuhan, nyerah nggak mau takutnya gagal lagi, takut kecewa lagi. Nah, kalau dilihat dari kalau seharusnya kita apa sih yang harus kita lakukan, Pak? Kalau misalnya nih kita ngelihat kalau kita mau belajar dari seorang Petrus. Nah, ini nih yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu, Pak. Nah, kalau dari Bapak nih yang pasti kan pernah sering ada banyak orang yang sering datang ke Bapak yang sharing, misalnya ngasih tahu bahwa gimana nih caranya biar sudah ngelakuin banyak hal, sudah maksimal. Cuman tuh ujung-ujungnya gagal lagi. Akhirnya bikin frustasi lagi. Padahal kalau kita belajar dari Simon Petrus kan bahwa yang dia lakukan cuma satu sebenarnya yang menjadi kunci dia keberhasilan dia ya Pak ya. Dia tuh istilahnya mengikuti. Tuhan udah ngasih tahu nih, ikutin aja apa yang saya mau, dan dia benar-benar mengikuti. Nah, dengan banyak orang, banyak dari kita yang kadang kita tuh punya pemikiran bahwa enggak cukup deh, kayaknya takutnya kecewa, kayaknya nggak hasilnya nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah, kalau sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu Pak? Padahal Tuhan udah kasih kuncinya gitu. Ya. Ya. Gagal itu membuktikan bahwa manusia terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, ada batasannya. Tetapi kita belajar kepada seorang tukang periuk dalam Alkitab. Lalu Yeremia memberikan pelajaran ini kepada orang Israel, bagaimana seorang tukang periuk yang membuat periuk dari tanah liat. Dan tanah liat ini sudah bagus, sudah betul-betul sudah mau hampir selesai, nyatanya pecah. Apa yang kita dapati dari pelajaran tukang periuk yang sudah membuat bejana tanah liat ini dari tanah liat itu bejana periuk? Dia tidak pernah berhenti melakukan pekerjaannya. Sekalipun bukan periuk lagi yang dibuat, tetapi dibuat dari tanah yang sama, tanah liat yang sama dengan bejana yang berbeda. Yang saya mau katakan, tidak boleh berhenti ketika kita gagal. Mulai lagi. Tapi berbeda dengan kasus Petrus. Ini pekerjaan yang dia kerjakan ini, orangnya hebat. Orangnya betul-betul bisa diandalkan. Dia ahli di laut. Cara menangkap ikan itu waktunya dia tahu persis. Tetapi dia gagal. Sekali lagi, ini manusia. Ahli tukang periuk juga manusia, gagal. Tetapi Petrus tahu persis bahwa Tuhan yang berbicara itu adalah Tuhan yang memang betul bekerja dengan kuasa. Dia Tuhan pencipta alam semesta, dia adalah gurunya, dia adalah murid dari Yesus. Kemudian dia tanggalkan logikanya, kemampuannya, pengalamannya, kehebatannya. Kenapa? Seringkali kita merasa hebat dengan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan kita, intelektual kita. Sering terjadi hal-hal semacam ini. Tetapi saya mau katakan pada malam ini kepada saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kalau bertemu dengan Tuhan, kita jadikan Tuhan
sebagai jawaban yang pasti. Makanya Yesus bilang, marilah datanglah kepadaku, semua kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini jalan keluar. Ya, itu jalan keluarnya. Artinya Yesus adalah jawaban. Segagal-gagalnya apapun, Yesus adalah jawaban. Saya ini pernah gagal. Sekolah itu SMP-nya 3 kali. Nggak naik kelas. Tiap tahun nggak naik kelas. Kemudian kelulusan SMP nggak lulus. Zamannya dulu, waktunya saya masih bisa dibantu dengan cara yang tidak benar. Kemudian saya masuk sekolah SMU. Sekarang SMU, dulu namanya SMA. Naik kelas tinggal, bagi rapot tinggal. Pindah sekolah lagi, tinggal. Sampai lulus SMA, gagal. Ya tentu gagal karena saya buat. Nggak mau belajar, dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah frustasi, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kemudian saya harus mengambil keputusan, ya sudah, terserah bagaimanalah hidup ini. Nggak percaya Tuhan saya waktu itu, walaupun saya keluarga Kristen. Nanti sesudah ada 3 wanita penginjil sampaikan firman Tuhan ke saya baru tahu bahwa Tuhan itu hebat. Yang kemudian Tuhan mengubah. Kebiasaan buruk saya harus tinggalkan. Dan kemudian saya datang kepada Tuhan. Dan sampai hari ini saya diubah Tuhan, pertemuan yang memberkati tahun 83, yang kemudian sampai hari ini saya menikmati betapa baiknya Tuhan itu dengan luar biasa. Artinya hanya Yesuslah jawaban yang benar. Yesus adalah jawaban satu-satunya yang mengubah kegagalan. Boleh kita mengubah dengan cara kita, tetapi cara Tuhan jauh lebih baik dan lebih memberkati. Berhentilah dengan cara kita. Ya. Dan kemudian ikuti cara Tuhan sekalipun bertentangan dengan akal sehat kita. Pastilah yang terbaik datang dari Tuhan. Demikian. Amin. Jadi benar-benar mengandalkan Tuhan ya Pak ya, dalam segala hal dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kegagalan, mungkin memang Tuhan mengizinkan kegagalan itu datang dalam kehidupan kita. Karena mungkin Tuhan ingin mengajarkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah jangan pernah menyerah. Ya, lakukan yang terbaik dan pastinya kunci semuanya adalah ada di dalam tangan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi buat kamu nih Sobat Yos yang mungkin saat ini sedang mengalami ada satu titik di mana kamu ngerasa bahwa setiap usaha yang sudah kamu lakukan itu tuh tidak membawa hasil yang baik atau membuahkan sesuatu yang indah atau tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Percayalah ketika semua itu kamu lakukan dan kamu lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ujungnya akan indah. Yang penting adalah jangan pernah menyerah. Oke Sobat Yos, kita akan kembali lagi, kita akan sambil menunggu WA kamu yang mau bertanya dengan Bapak Pendeta Sibarani, bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Kita ulangi lagi ya, 0813 87227274. Nah buat kamu semua, kita sambil menunggu WA kamu yang masuk, kita dengerin dulu satu buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Balik lagi masih di acara Jalan Kehidupan bersama Bapak Pendeta Sibarani yang sudah hadir hari ini. Dan kita masih mau belajar terus tentang firman Tuhan. Dan pastinya buat kamu semua nih yang saat ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, kamu bisa langsung, kalau kamu punya pertanyaan-pertanyaan, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Nah kita sedang belajar tentang tentang apa ya istilahnya, sisi lain
dari tadi ayat yang sudah dibacakan, yaitu Lukas 5 ayat 1 sampai 11, di mana kita belajar bagaimana Petrus mengalami sebuah kegagalan dan akhirnya mengubah hidupnya dia. Nah, Pak, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ini kan, kalau kita melihat Simon, kalau dari Simon sendiri kan, ketika Tuhan mengatakan bahwa bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari keahlian Simon sebagai seorang penjala ikan, kan dia pengetahuannya jauh lebih banyak. Skillnya mungkin, pengalaman dan semuanya dia lebih paham. Apalagi itu daerahnya dia sendiri, gitu kan. Nah itu tapi ketika Tuhan menyuruh Simon untuk melakukan hal itu, yang Simon lakukan adalah dia nggak berdebat, dia nggak berdalih, dia malah memilih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gitu. Itu kan sebenarnya keputusan yang besar banget, di mana dia harus menundukkan segala egonya dia, kesombongan dia dan semuanya gitu. Nah, berarti kan dia melakukan semua karena dia mau taat dengan arahan Tuhan gitu. Yang jadi pertanyaan gini, kadang kita itu ketika Tuhan sudah menyuruh kita, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan lebih mengerti, lebih paham masa depan kita seperti apa. Cuman kita tuh nggak mau taat tuh sama apa yang Tuhan perintahkan. Lebih berpegang pada pengalaman kita sendiri, berpegang pada enggak kok, dulu pernah gini nih caranya nih, saya udah pernah lakukan ini dan ini berhasil gitu. Itu kan butuh satu ketaatan yang luar biasa banget untuk kita bisa benar-benar mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Seperti Simon, dia nggak berdebat, dia nggak berdalih, dia benar-benar ngikut apa yang Tuhan mau. Nah, kita nih yang kadang-kadang lebih dikuasai oleh tubuh dan daging ini, yang lebih karena lebih ngerasa bahwa enggak kok, pengalaman saya berbicara seperti ini. Nah, untuk kita bisa menundukkan diri kita nih Pak, untuk kita bisa taat apa yang Tuhan melakukan, akan mentaati yang Tuhan mau nih untuk kita lakukan. Gimana nih caranya Pak? Karena jujur, apalagi orang-orang muda kan biasanya punya pikirannya, enggak kok caranya seperti ini, lebih punya kreativitas yang tinggi. Ya. Baik, kita harus tahu bahwa dalam diri manusia itu ada dua keinginan yang berbeda. Pertama, keinginan baik, yang kedua keinginan jahat. Ya. Selama keinginan jahat lebih besar dalam diri manusia, maka dia akan mengalahkan keinginan baik. Dan itu susah untuk menjadi taat. Susah dia untuk melakukan kebenaran, melakukan keinginan Tuhan. Tetapi ketika keinginan baik kita lebih besar dan mengalahkan keinginan jahat dalam diri manusia, maka dengan sendirinya dia akan menjadi orang yang mengerti dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan sendirinya, tanpa harus membanding-bandingkan, karena keinginan yang baik dalam diri manusia itu ingin memuliakan Tuhan. Jadi ini seringkali yang terjadi dalam diri manusia, yang seringkali juga nggak ngerti, sehingga kita berjalan berputar, berkeliling begitu-begitu saja. Harusnya kita harus lebih paham bahwa keinginan bagi yang baik dalam diri manusia itu harus kita kembangkan lebih besar, dan itu hanya bisa dituntun oleh Roh Kudus. Demikian, Bu. Nah, itu dia. Makanya nih yuk, buat kamu yang mungkin saat ini sedang mengalami atau ngerasa bahwa inilah, enggak dong, pengalamanku jauh lebih pengalaman yang pernah aku lakukan kayak gini nih, udah pasti caranya udah bener nih. Kayak mungkin kita mesti berbalik, bahwa kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena gini, yang namanya itu tuh nggak bisa, yang ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau,
taat dengan arahannya Tuhan, nggak akan pernah mengkhianati hasil. Hasilnya akan jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Malah kadang-kadang yang tidak pernah kita bayangkan, yang kadang kita pikirkan, itu justru yang terjadi, yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Nah, makanya buat kamu semua yang mungkin saat ini sedang mengalami masa-masa yang sulit untuk ngerasa bahwa kayaknya ini nggak bisa deh kalau kayak begini terus. Nah, coba berpalinglah kepada Tuhan, kembali lagi sama Tuhan, tanya Tuhan, karena itu udah pasti jawaban Tuhan akan jauh lebih dahsyat, lebih indah, dan hasilnya pun akan jauh lebih luar biasa buat kehidupan kita. Tidak ada pernah salah di situ. Betul, Tuhan tuh nggak pernah salah, dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita, ya Pak ya. Ya, manusia yang salah. Karena manusia tuh gini. Yang satu hal yang bisa pelajari, yang bisa dapat adalah manusia tuh seringkali mengandalkan dirinya sendiri. Padahal udah tahu nih, Tuhan udah kasih yang terbaik. Tuhan udah memberikan sesuatu yang indah, cara yang paling enak nih. Kalau lu gak usah pusing-pusing, gak usah bingung-bingung, tinggal ngikutin aja. Cuman terkadang manusia tuh sering banget pengen bikin susah diri sendiri kayaknya ya Pak ya. Jadinya ngikutin apa yang dimau, padahal Tuhan udah ngasih jalannya yang indah nih. Jadi buat kamu semua, yuk saat ini, apapun situasi kondisi kamu saat ini, apalagi kalau misalnya ngerasa bahwa hidup kamu tuh jadi terasa berat atau apapun, nah ikutin aja caranya Simon. Gimana dia benar-benar taat arahannya Tuhan, tanpa harus berdebat, tanpa harus berdalih. Cuman jadi masalah tuh alasan-alasan. Iya betul. Padahal tuh kadang susah loh Pak. Ketika kita ngalamin itu tuh, biasanya timnya manusia kan sering banget awal munculnya tuh berdalih dulu atau berdebat dulu. Nggak bisa Tuhan gini. Iya. Sama seperti begini. Kisah di Kana. Begitu Yesus diundang ke satu pesta perkawinan, bahwa pesta itu kehabisan air anggur. Lalu kemudian Yesus berkata kepada pemilik pesta, dan pemimpin hajat ini diajar oleh Yesus, bawa ke sini buyung yang kosong, lalu isilah itu dengan air, cedok, bagikanlah itu ke seluruh undangan. Logika pemimpin pesta akan berkata, bagaimana mungkin buyung itu yang akan diisi dengan air, kemudian air itu dibagikan ke orang yang hadir sebagai undangan. Tetapi tidak ada satu kata di situ yang mengatakan dia berbantah dan berkata apa-apa Anda. Dia hanya dengar kata-kata Tuhan, lalu kata-kata Tuhan itu diambil, didengar dan dilakukan, sehingga air yang diisi di setiap tempayan itu, kemudian dibagikanlah air dalam tempayan itu, terjadilah sebuah perubahan, air berubah menjadi anggur. Yang saya mau bilang di sini adalah bahwa ketaatan itu yang terpenting, tanpa berbantah-bantah, tanpa mengatakan bagaimana mungkin. Nah, kalau selama bagaimana mungkin dia membantah perkataan Tuhan, itu sama artinya tidak percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan pasti dia lakukan, dia kerjakan, sekalipun itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal dong bahwa orang akan disuguhi dengan air di dalam tempayan, tetapi karena Tuhan yang suruh, dia tahu. Jadi pengenalan akan Tuhan menjadi penting untuk kita percaya dan untuk taat melakukannya, dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Begitu, Bu. Nah, jadi benar-benar bahwa yaitu kunci yang satu lagi nih dapat nih Sobat Yos, bahwa kita harus benar-benar kenal Tuhan dan taruh kepercayaan kita pada Tuhan. Karena ketika kita sudah percaya sama Tuhan, nggak akan mungkin tuh bisa berdalih, berdebat sama Tuhan. Itu tuh kayaknya nggak mungkin banget. Karena yang kita lakukan hanya ya udah, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu cara yang terbaik, semua yang terbaik untuk kita bisa mencapai
tujuan akhirnya dan mendapatkan hasil yang luar biasa, mengalami mujizat yang luar biasa kalau kita benar-benar percaya dan akhirnya kita lakukan semua itu dengan sebuah ketaatan. Jadi yuk mulai sekarang nih Sobat Dios, andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena percayalah kita sebagai manusia ini kita gak ada apa-apanya. Banyak hal yang malah kita sendiri gak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita berjalan bersama Tuhan, senantiasa pegang tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sesuatu yang indah, mujizat itu pasti akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Ada tambahan lagi, Bu. Ya. Di negeri Sarfat pernah terjadi satu kasus kelaparan melanda negeri itu. Yang kemudian Tuhan melihat dari surga. Nah ini, jadi setiap orang yang setia kepada Tuhan itu menjadi pusat perhatian Tuhan. Nah janda ini orang yang taat, setia, mengasihi Tuhan. Nah kemudian Tuhan menyuruh salah satu nabi, Elia, berangkat pergi ke Sarfat. Pesan saya adalah suruh wanita itu buatkan makanan untuk kamu. Itu saja. Kemudian nabi ini ketemu dengan ibu janda ini. Kemudian pesan dari Tuhan disampaikan. Sementara apa yang terjadi dalam rumah itu, sedikit tepung, sedikit minyak, kalau diolah hari ini untuk menjadi makanan, yang cukup berdoa kepada ibu dan kepada anak, besok sudah tidak makan lagi. Kalau sudah tidak makan, lapar. Kalau sudah lapar berikut berapa hari tahannya, dia akan lemah, sakit, dan bisa akan mati. Secara logika, ini perkataan Tuhan ini gak masuk akal ini. Masa aku dahulukan dulu ini hamba Tuhan ini, sementara ini yang saya punya. Tetapi karena dia dengar firman Tuhan, karena itu menjadi pesan dari surga, ibu janda ini datang ke dapur, dia olah makanan, kemudian disuguhkan kepada nabi, dan kemudian nabi berkata, coba pergi, dan kemudian lihatlah apa pesan Tuhan. Dan terjadilah perkara yang hebat, bahwa minyak dan tepung tidak pernah habis. Pagi diolah untuk makanan, siang, sore barangkali, sampai waktu yang cukup panjang, tidak pernah habis. Artinya Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, mengubah rasa takut, rasa keadaan yang kacau menjadi tenang, menjadi diberkati, karena ikut kata-kata Tuhan. Jadi yang saya mau katakan bahwa ikutlah kata-kata Tuhan. Dan mengikuti kata-kata Tuhan itu adalah dia yang mengenal secara benar, secara betul, secara sehat siapa Tuhan pencipta alam semesta. Dan itulah yang akan membuat sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup kita orang percaya. Demikian, Bu. Amin. Nah itu dia tuh. Makanya yuk taruh semua di tangan Tuhan. Amen. Percayalah bahwa perkara-perkara ajaib itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Dan memegang teguh iman percaya kita. Lakukan aja. Kalau ya seperti yang tadi Pak Cibrani sudah bilang bahwa kadang walaupun itu di luar nalar kita, kayaknya nggak mungkin gitu. Amen. Tetap lakukan saja. Kalau Tuhan bilang suruh lakukan, udah lakukan saja. Nggak usah pikir 2 kali. Lakukan aja. Karena hasilnya pasti akan luar biasa. Kamu akan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat, sama seperti apa yang terjadi pada Petrus dan juga pada janda Sarfat ini. Nah itu satu bukti loh, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ketika kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau, melakukan dengan setia, dengan taat apa yang Tuhan katakan. Amen, amen. Nah, sebelum kita tutup acara kita malam hari ini di Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya mau minta Pak Cibrani untuk berdoa dulu, berdoa untuk setiap Sobat Dios yang malam hari ini mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan
memberkati kita semua. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk waktu malam ini kami boleh ada di Dios Radio, membawa seluruh pemirsa, pendengar setia Dios Radio ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam pergumulan berat, mereka yang sakit, mereka yang butuh Tuhan dalam segala situasi hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan lihat dan Tuhan melakukan perkara ajaib, perkara besar itu dinyatakan malam ini. Dalam nama Yesus, bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, mereka yang berubah, yang diubah oleh kondisi sulit, Tuhan malam ini kami mohon, jamah dan pulihkan, buat mereka diberkati dan berhasil, dan berkemenangan melewati keadaan-keadaan sulit hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa bagi semua telinga yang mendengar pelayanan Dios Radio, mereka diberkati malam hari ini. Mereka menemukan Tuhan kembali. Mereka mengalami satu pemulihan kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah wadah ini, media ini diberkati Tuhan, Dios Radio bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, pakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya, dari malam ini Sobat Dios, kita sudah belajar banyak bahwa yang namanya kegagalan itu nggak harus jadi sebuah kabar buruk, karena kegagalan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena melalui usaha yang gagal, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, mau nggak kamu membiarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kamu dan tetap taat walaupun perintahnya kadang-kadang ya kita tidak masuk akal. Yang penting, kuncinya cuma satu, nurut sama apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat kamu semua nih Sobat Dios yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Dan jangan lupa kita akan menyiarkan juga besok jam 5 pagi ada doa bagi bangsa, dan kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan buat kamu semua, kita akan live streaming jam 5 pagi. Oke, jadi buat kamu semua terima kasih yang sudah setia mendengarkan Dios Radio malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Pastor Barani yang sudah hadir malam hari ini. Amin, amin. Biar berkat Tuhan terus tercurah dalam hidup Bapak, dan pelayanan Bapak semakin membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan setiap banyak jiwa yang dibawa masuk untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak, dan terima kasih buat kamu semua. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1-2, saya Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia. Bye-bye and God bless you all.